Avengers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi aksara ingin memperkenalkan diri. Nama saya Karisma Rebeka Mutaka, nomor absen 22. Nama saya Muhammad Satria Nata, nomor absen 12. Nama saya Gunawan, absen 10. Yang aksara. Aksara adalah sistem simbol atau tanda yang digunakan untuk merepresentasikan bahasa dalam bentuk tulisan. Aksara merupakan bagian penting dalam sejarah peradaban karena menjadi sarana untuk mencatat dan menyampaikan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejarah perkembangan aksara. 1. Aksara tertua. Aksara tertua yang diketahui adalah aksara baku dari Mesopotamia sekitar 3400 sebelum Masehi. Aksara hieroglif Mesir juga berkembang pada masa yang hampir bersamaan. 2. Aksara kuno di dunia. Aksara Brahmi atau India asal usul dari banyak aksara di Asia Selatan dan negara. Aksara Yunani dan Latin mempengaruhi sistem tulisan di barat. Aksara Cina salah satu sistem tulisan yang masih digunakan sejak ribuan tahun lalu. 3. Aksara di Indonesia. 1. Aksara Pallawa dibawa dari India mempengaruhi aksara lokal. 2. Aksara Kawi digunakan pada prasasti-prasasti kuno di Jawa dan Bali. Aksara Jawa dan aksara Bali berkembang dari aksara Kawi, masih digunakan dalam budaya dan kesusastraan. 3. Aksara Lontara atau Bugis dan Makassar, Rejang, Batak, dan lain-lain merupakan aksara lokal dari berbagai daerah di Nusantara. Fungsi aksara dalam sejarah. 1. Mencatat hukum, perjanjian, dan administrasi kerajaan. 2. Media penyebaran agama dan ilmu pengetahuan. 3. Sarana dokumentasi kebudayaan dan karya sastra. Contoh prasasti beraksara kuno di Indonesia. Prasasti Yupa atau Kutai menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. 2. Aksara prasasti Ciaratun atau Bogor sebagai pengaruh India di masa Tarumanegara. 3. Prasasti Kedukan Bukit atau Sriwijaya menunjukkan perkembangan awal sistem pertahanan. Kitab gundul adalah istilah yang merujuk pada naskah atau kitab kuno yang ditulis menggunakan aksara Gon tetapi tanpa harokat, sehingga hanya berhuruf Arab tanpa merujuk vokal. Karena itu disebut gundul, sehingga menyulitkan membaca bagi yang belum terbiasa. Ciri-ciri kitab gundul: ditulis dengan aksara Arab, hanya Arab Gon atau Jawi, tanpa harokat, sehingga pembacanya harus memahami konteks dan tata bahasa Arab atau Jawa. Bahasa campuran: bahasa Jawa, Sunda, atau Melayu, tapi dengan tulisan Arab. Digunakan dalam pesantren untuk mengajarkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, tasawuf, dan lain-lain. Sering ditulis dengan manuskrip, meskipun ada juga versi cetak lama. Contoh kitab gundul yang terkenal di pesantren: kitab Taswir Jalain, kitab Nosil Ibad, kitab Ilya Umuladir. Mengapa kitab gundul penting? Melatih santri memahami struktur dalam bahasa Arab dengan konteks keagamaan. Merupakan warisan keilmuan di Islam di Nusantara. Menjaga tradisi keilmuan klasik yang sudah bersejarah ratusan tahun. Cara membaca kitab gundul: menguasai nahwu, tata bahasa Arab, dan sorf, pengubahan bentuk kata. Belajar dari guru, ngaji, sorogan, atau bandungan di pesantren. Menggunakan kamus Arab sampai Jawa atau kitab syairah. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kitab-kitab klasik dalam tradisi Islam, terutama yang dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia. Kitab ini
dan tidak menyilaukan mata adalah